Nah, kalau sekarang saya bersumber kepada sejarah. Nah, sejarah itu kan mata rantainya tadi seperti ini. Nah, saat ini kan kita kalau namanya kita melupakan sejarah ya sudah akan disayangkan, akan terbuang. Karena kenapa saat ini kita bangsa negara ini menjadi sedikit mundur karena sedikit demi sedikit melupakan sejarah. Tadi kutipan mundur. Kita kan kemarin memperingati Sumpah Pemuda ya Riza. Ya. Dengan kata kutipan mundur. Kita flashback dulu ya ke belakang. Seorang Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia bisa menghancurkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Umur saya. Luar biasa ya. Iya. Kita flashback ke abad 20. Insinyur Soekarno pernah bilang, berilah aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Begitu luar biasanya itu seorang sosok pemuda. Tapi mengapa di abad 21 hari ini, kenapa pemuda itu malah tidak seperti dahulu gitu, malah menurun gitu kurvanya tuh? Ya. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Ya, itu tadi yang Anda katakan dengan seorang Al-Ayyubi itu sangat benar. Itu sudah mewakili jawaban. Dua itu ya. Itu juga sudah cukup. Soalnya karena kalau kita beberkan itu terlalu banyak penyebabnya. Tapi dua hal tadi itu sudah mewakilkan. Karena sejarah kebebasan ya begitu lumrah di saat ini ya. Mata rantai ditanya sekarang anak-anak kecil ditanya ini siapa, oh tahu ini Atta Halilintar, ditanya ini oh ini nggak tahu, dikasih foto oh ini siapa nggak tahu, padahal dia Gus Dur Abdurrahman bin padahal baru juga berapa dekade yang lalu ya. Lalu ditanya gitu ini siapa, nah Raffi Ahmad tahunya tuh, ketika di ini siapa ini dia tidak tahu, padahal di pampangnya tuh ada Soeharto gitu. Nah mungkin dari situ pun sudah hilang gitu. Apalagi kita merangkak ke suatu zaman kebangkitan bukan kejayaan Islam itu pada sebelum 1924 ya. Nah itu sih yang saya heran sekarang. Tapi kita selalu doakan ya yang terbaik buat teman-teman kita ya. Sekaligus menjadi beban berat juga akhirnya sih. Oh iya betul, beban berat yang kita alami karena kita tahu itu yang bebannya bukan karena kita tahu. Kalau saya tuh sering kali sebelah saya soalnya ya, saya dosa telah sebelah saya tidak sholat. Salah satu halnya gitu kan. Sekarang kebaikan saudara-saudara kita paham gak sih? Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Betul. Mereka nggak salah. Tidak. Karena mereka tidak paham. Iya betul. Nah kita justru takutnya Allah gini, lah maneh geus apal gitu kan. Ya, geus paham gitu. Ajarkeun. Aduh takutnya saya nanti gitu kan. Sekaligus kita yang apa Pak? Nah, tapi menurut Haris saat ini sebagai pemuda, kejayaan Islam tuh akan bangkit atau tidak? Ya pasti. Dari segi mana nih? Sedangkan dengan kondisi sekarang tidak menunjukkan kebangkitan Islam. Memang. Bahkan ini saya mau bicara sejarah ya. Dulu itu Benito Mussolini ingin mengulang kejayaan dari Romawi. Makanya dia membentuk fasis. Berani, hanya bertiga. Jerman, Italia, Jepang. Melawan sekutu yang berapa banyak negara itu banyak. Tapi akhirnya gagal. Untuk mengulangi kesuksesan itu. Dan saya dan hampir sebagian besar mengulang kejayaan lama itu sulit memang. Kalaupun bisa itu hampir lama waktunya.
banyak sekali kesulitan untuk mewujudkan kita mengulang kembali kejayaan. Ya kita renungkan saja. Ya salah satunya seperti Liverpool terakhir juara tahun berapa? Baru juara tahun sekarang. Zaman Muhammad Saleh ya. Baru sekarang kan 2020 juara Premier League, 2019 juara Champion, terakhir 2006 kan juaranya. Itu kan untuk membangkitkan kembali sulit. Oke. Nah, kalau bertanya soal lewat apa? Lewat apa? Yang pertama adalah buat saya. Ini masih pandangan saya. Opini Hafiz ya. Yang harus ada itu adalah kesadaran akan sejarah harus ada. Satu sejarah, oke. Harus hafal sejarah. Kedua adalah harus dekat dengan agama. Oke, agama ya. Dan agama itu menjadi pegangan, tidak hanya sebagai simbolis. Jadi landasan itu ya. Tidak, iya. Oke. Itu dekat dengan sejarah, dekat dengan agama. Oke. Dan itu sebenarnya sempat dimiliki oleh umat Islam di era Orde Baru buat saya ya. Tapi nggak punya satu hal lagi. Apa tuh? Ukhuwah Islamiyah. Kita tuh kurang ukhuwah saat ini. Oke. Kenapa? Karena kita terlalu memandang, membeda-bedakan suatu hal dari akar, dari ranting. Akarnya sama. Paham. Ke situ juga ya. Namanya ranting yang potong rapuh, pada ranting atau rapuh. Oke. Kita harus ke akar. Cabang udah. Ya maaf ya, saya langsung belak-belakan furu'iyah. Ya. Salah satu halnya banyak ya sebenarnya furu'iyah gitu kan. Kita membeda-bedakan dari segi cabang. Kita belajar dari sejarah lagi. Oke. Ini kita harus banyak. Nah ini kenapa pentingnya harus belajar sejarah. Betul. Kita harus belajar dari yang masa karena sejarah itu selalu berulang sebenarnya. Terus berulang ya. Walaupun mungkin ada konteks yang berbeda. Nah, di abad ke-20 1900-an tentunya. Ya, betul. Muncul banyak sekali organisasi pergerakan saat itu. Baik dari golongan nasionalis, sosialis komunis dan Islam. Oke. Diawali dengan Syarikat Islam ya. Haji Umar Said Sokroaminoto. Itu pemimpinnya yang bukan pendirinya. Bukan pendirinya, ya. Pemimpinnya di yang keberapa saya lupa. Nah, banyak sekali kan. Ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad. Betul. Tahu nggak kenapa Islam Indonesia ini bisa maju, bisa menjadi merdeka saat ini? Ini dalam aspek ini kacamata sejarah yang tidak disebutkan banyak. Karena walaupun berbeda-beda dari segi golongan, keagamaan, gitu kan ya. NU punya warnanya sendiri, Muhammadiyah Persis, belum yang lain. Mereka punya disatukan saat itu oleh yang namanya Masyumi. Oke, saya tahu singkatannya. Disatukan di mana Masyumi. Dan Islam kembali lemah saat Masyumi itu bangkit, ditumbangkan saat itu. Dilemah lagi Islam saat itu. Lemah lagi. Ya benar-benar. Siapa sih yang memimpin di waktu di Surabaya? Berapa banyak yang terjun saat itu? Siapa saja yang terjun? Berapa banyak yang tentara yang ada saat itu? Kalau mau jujur, Amir Syarifuddin melarang TNI untuk dulu namanya BKR ya. BKR. Melarang BKR untuk membantu para pejuang di medan perang di Surabaya. Gara-gara apa? Seorang Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dia lebih ingin mengangkat pedang, bambu runcing,
untuk memimpin pergerakan menghadapi 5.000 pasukan sekutu Inggris. Pada saat waktu di Surabaya. Iya. 5.000 bayangin. Iya, yang turun siapa? Santri. Betul. Mereka bersatu semua. Ukhuwah Islamiyah. Akhirnya apa? Ini fakta sejarah yang akhirnya tank tidak berdaya. Bahkan dua jenderal, 2 panglima jenderalnya mati. Betul. Gak ada dalam sejarah. Gak ada. Itu kan Awais Malabi itu siapa? Mati. Tewas. Okay. Memalukan. Yang menurut mereka dengan 5.000 pasukan menghadapi suatu negara yang baru saja merdeka beberapa saat saja bisa ditaklukkan hanya 2 hari. Tapi apa yang terjadi? Berlarut-larut. Itu berapa lama? Akhirnya mereka yang kalah. Akhirnya berujung pada perjanjian Renville. Betul. Bundar. Dari situ saya bisa melihat bahwasanya ukhuwah Islamiyah. Lihatlah. Saat semua berkumpul, walaupun berbeda-beda, ada Persis, ada Muhammadiyah, tidak bisa. Semua furu'iyah itu menjadi ukhuwah. Furu' itu cabang. Okay. Semua cabang itu menjadi satu. Menyadari bahkan satu kesatuan kuat. Bahkan hal yang di luar logika itu pun bisa terjadi. Mana mungkin bambu runcing senjata seadanya yang disitaan dari Jepang dan Belanda bisa menang melawan 5.000 pasukan. Tidak masuk rasional. Ada pesawat terbang, kapal pesiar, tank baja, belum pasukan bersenjata. Memang saat itu santri banyak yang tewas, ulama pun sama. Tapi kan faktanya kita menang. Dan kalau yang namanya perang itu selalu ada korban, tentu saja. Tapi kita tetap menang. 313 tahun 1000 perang Badar. Kan? Kenapa? Ukhuwah. Ya kalau jangan kita lihat Islam itu masih sedikit dan akhirnya kebersatu. Tapi itu kita nilai kesatuan. Lihat perang Uhud. Ketika ada perpecahan hati, ketika Rasulullah mengisyaratkan, wahai para pemanah, diam Anda di bukit. Jangan turun sebelum aku perintahkan. Ini Khalid bin Walid saat itu masih menjadi musuh Islam. Betul, ya. Saat itu, betul. Dia pintar kan? Dia pura-pura kalah, pura-pura lari. Ada berputar. Padahal berputar kan? Itu kan kelihatan di film tuh kan. Betul, berputar. Itu panah. Kekuatan kuncinya saat itu dia tahu. Di atas. Dia ada perang Uhud, ada bukit Uhud, dia udah tahu karena dia orang Arab kan dia. Pasti ini namanya panah. Betul. Kita akan kalah kalau di situ. Ya udah, kita pancing mereka. Karena nafsu ya. Karena nafsu udah menang. Hayang gonimah. Merasa saat itu Islam udah menang, perang Badar udah menang. Saya yakin. Dari situ ada nilai Muhammad Rasulullah kan. Kalau dulu kan la ilaha illallah. Betul. Zaman perang Badar. Kenapa? Karena kita harus bagaimana caranya secara logika. 313 lawan 1000 ribuan dengan pedang seadanya saat itu kan. Kuda juga berapa, unta juga berapa, hanya sedikit. Makanya dalam sejarah itu perang Badar itu nilai yang didapatkan adalah la ilaha illallah. Bagaimana ketaatannya dan keyakinan pada Allah, bukan hanya ketika dia melihat materi. Secara logika nggak akan mungkin tidak akan mati. Betul. Tapi ada lagi satu hal lagi yang perlu dikasihkan, ada tarbiyah saat itu. Muhammad Rasulullah. La ilallah yakin harus ada. Tapi kita pun harus taat pada Muhammad. La ilallah Muhammad Rasulullah ini didapatkan dari 2 perang ini. La ilallah di perang Badar, Muhammad Rasulullah di perang Uhud. Nah dari situ dapat kita simpulkan, ketika ada suatu persatuan, maka kita akan menjemput suatu kejayaan. Itu aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kamu pada habl, tali. Pada intinya pada agama Allah secara berjalan bersama dan jangan berpecah belah. Perbedaan pasti iya. Lu hidung pesek, lu hidung mancung, dari badan aja udah kelihatan. Sesama punya mata, punya hidung, punya mulut juga, tetap aja tuh lihat beda. Ganteng aneh. Gitu kayak gak bisa. Benar. Nah itu dia menurut saya ya. Pertama harus dia paham sejarah.
paham agama. Dan pendidikan gitu ya. Menurut saya paham agama pasti nanti dia pendidikan juga akhirnya. Dan yang ketiga adalah tadi ukhuwah Islamiyah. Oke. Masih banyak sih, tapi menurut saya 3 hal penting ini harus kita jadikan, harus pedoman ya, diperhatikan sekali. Oke.